Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Maulana dari kelas TI 22A3 dengan NIM 3122100303. Di sini saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah Big Data dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Ananto Tri Sasongko MSc. Di sini saya memiliki judul Prediksi Bencana Alam Berbasis Big Data untuk Mitigasi Resiko. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah latar belakang. Saat ini frekuensi dan intensitas bencana alam terus meningkat seiring dengan perubahan iklim serta aktivitas manusia yang tidak terkontrol. Bencana seperti banjir, gempa bumi, dan tanah longsor seringkali menimbulkan kerugian besar, baik secara material, ekonomi, maupun korban jiwa. Di banyak negara, terutama yang rawan bencana, dampak ini semakin sulit ditangani karena keterbatasan sistem pemantauan tradisional. Sistem tradisional seringkali lambat dalam memberikan peringatan dini dan kurang memanfaatkan data yang ada untuk menghasilkan prediksi yang akurat. Di sisi lain, teknologi Big Data menawarkan peluang besar untuk mengatasi masalah ini. Dengan kemampuan mengolah data secara real-time, Big Data memungkinkan analisis dan pemodelan yang lebih cepat, akurat, dan berbasis bukti. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memanfaatkan potensi Big Data dalam upaya memprediksi bencana alam dan mengurangi resiko yang ditimbulkannya. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem prediksi bencana alam berbasis teknologi Big Data yang mampu memberikan hasil dengan tingkat akurasi tinggi. Dengan sistem ini diharapkan dapat membantu mitigasi resiko bencana melalui informasi prediksi yang lebih akurat dan terarah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memanfaatkan berbagai sumber data, seperti data historis, data lokasi, dan regresi linier, guna menciptakan model prediksi yang komprehensif. Kemudian yang terakhir ada peningkatan kesiapsiagaan yang dapat mendukung pengambilan keputusan cepat oleh pemerintah dalam menghadapi situasi darurat. Dengan demikian, dampak bencana diharapkan dapat diminimalkan baik dari segi kerugian materi maupun korban jiwa. Selanjutnya ada peta indeks bencana alam. Di sini adalah peta negara Indonesia. Ini adalah data dampak bencana alam dari mulai periode awal 2019 sampai akhir tahun 2024. Di sini tercatat bencana alam yang paling sering muncul yaitu ada banjir di urutan pertama, dan yang paling jarang itu ada di gelombang pasang dan abrasi, hanya sekitar 14 bencana. Di sini ada daerah yang berwarna merah, ada yang berwarna oranye, dan juga berwarna hijau. Untuk yang warna hijau ini, daerahnya mengalami sekitar 1-50 kejadian bencana. Dan kemudian kalau yang oranye ini, daerahnya hanya mengalami 50-150 bencana alam. Dan untuk yang zona merah ini, terdapat 150 lebih bencana yang terjadi. Di sini ada jumlah kejadian bencana di Indonesia dari awal tahun 2019 sampai akhir tahun 2024, yaitu sekitar 24.890 bencana. Di sini juga terdapat ada 3.204 orang yang meninggal dan ada 368 hilang. Kemudian ada 41.483.936 menderita dan mengungsi, dan juga ada 45.022 yang luka-luka. Di sini juga ada terdapat dampak rusak bencananya. Selanjutnya ada prediksi regresi linier. Jadi dalam prediksi regresi linier ini, grafiknya menggambarkan prediksi jumlah kejadian bencana alam berdasarkan data aktual yang dikumpulkan selama periode 2019 hingga 2024, serta proyeksi untuk tahun 2025 hingga 2029 menggunakan model regresi linear. Pada grafik ini, data aktual ditunjukkan oleh garis biru dengan titik-titik yang mempresentasikan jumlah kejadian bencana alam dari tahun ke tahun. Tampak adanya fluktuasi yang cukup signifikan, menunjukkan bahwa kejadian bencana alam bersifat tidak merata dari waktu ke waktu. Untuk memahami tren keseluruhan, diterapkan analisis regresi linear yang digambarkan oleh garis oranye.
Tren ini memberikan gambaran bahwa secara rata-rata jumlah kejadian bencana alam cenderung mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Hal ini memberikan indikasi adanya potensi perbaikan dalam mitigasi risiko atau perubahan pola kejadian bencana yang mungkin disebabkan oleh faktor lain. Selanjutnya, berdasarkan tren ini, dibuat prediksi untuk tahun 2025 hingga 2029 yang ditampilkan melalui garis hijau dengan titik-titik. Prediksi menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah kejadian bencana alam di masa depan, selaras dengan hasil analisis tren regresi linear. Keseluruhan grafik ini memberikan gambaran bahwa analisis berbasis big data dan model prediksi seperti regresi linear dapat digunakan untuk memperkirakan tren bencana alam di masa depan. Informasi ini sangat penting untuk mendukung upaya mitigasi risiko, sehingga langkah-langkah strategis dapat diambil lebih awal untuk mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya ada mitigasi risiko. Yang pertama ada pemetaan wilayah rawan bencana. Langkah pertama dalam mitigasi resiko bencana adalah melakukan pemetaan wilayah yang rawan bencana dengan mengidentifikasi area-area yang memiliki potensi tinggi untuk terkena bencana seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, atau tsunami. Pemerintah dan pihak terkait dapat merencanakan langkah antisipatif yang lebih baik. Kemudian yang kedua ada sistem peringatan dini atau early warning system. Sistem peringatan dini merupakan elemen penting dalam upaya mitigasi bencana. Dengan memanfaatkan teknologi big data dan Internet of Things atau IoT, tanda-tanda awal bencana dapat dideteksi lebih cepat dan akurat. Informasi ini kemudian dapat disampaikan kepada masyarakat secara real-time melalui berbagai media, seperti SMS, aplikasi mobile, atau media sosial. Kemudian yang ketiga ada pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan yang baik adalah kunci dalam mengurangi resiko bencana. Misalnya, menanam vegetasi di area rawan longsor atau banjir dapat membantu mengurangi erosi dan menghambat aliran yang berlebihan. Selain itu, menjaga kawasan hutan tetap lestari, berfungsi sebagai pelindung alami terhadap bencana seperti banjir bandang atau kekeringan. Kemudian yang terakhir ada peningkatan kapasitas teknologi dan data. Pemanfaatan teknologi modern, khususnya big data, menjadi solusi yang sangat menjanjikan dalam mitigasi bencana alam. Dengan menganalisis pola-pola bencana yang terjadi di masa lalu dan memanfaatkan data real-time dari berbagai sumber. Kemudian, data yang terintegrasi ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, baik oleh pemerintah, komunitas, maupun lembaga terkait. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi ini menunjukkan bahwa teknologi big data menawarkan solusi yang sangat menjanjikan dalam upaya mitigasi risiko bencana alam. Dengan memanfaatkan data historis, data lokasi, dan model regresi linear, penelitian ini dapat mengembangkan metode prediksi yang akurat dan real-time. Sistem prediksi ini mampu mengidentifikasi tren kejadian bencana di masa depan, khususnya untuk periode 2025 sampai 2029 dengan menggunakan pola data dari tahun-tahun sebelumnya sebagai dasar estimasi. Langkah-langkah mitigasi yang diusulkan bersifat komprehensif, mencakup pemetaan wilayah rawan bencana, pengembangan sistem peringatan dini, dan pengelolaan lingkungan, serta peningkatan kapasitas teknologi serta data. Dengan mengintegrasikan teknologi modern dan pendekatan berbasis data, strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan memperkuat pengambilan keputusan cepat oleh pemerintah dalam situasi darurat. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi big data untuk meminimalkan dampak bencana alam, baik dari segi kerugian materi, korban jiwa, maupun gangguan sosial ekonomi. Dengan prediksi yang lebih akurat dan langkah mitigasi yang tepat, resiko bencana dapat ditekan seminimal mungkin, memberikan perlindungan lebih baik bagi masyarakat dan lingkungan. Oke, sekian, terima kasih. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.